apa-apa, boleh Pak. Bagaimana saya melaporkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dan pencatatan palsu yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri cabang Ragunan. Dan hal ini sudah saya laporkan pada tanggal 4 Mei tahun 2021. Setelah berjalannya kasus ini hampir 6 bulan, secara tiba-tiba Polda Sulawesi Utara menghentikan penyelidikannya atau SP25. Saya kecewa, padahal laporan pemalsuan tanda tangan yang saya laporkan itu tidak ada pemeriksaan forensik atau penyitaan dokumen daripada yang saya laporkan. Dan saya merasa kecewa karena ada oknum-oknum di daerah yang melakukan hal-hal seperti ini. Ya, akhirnya setelah itu berjalan hampir 6 bulan dihentikan pada tanggal 14 Oktober 2021. Dan saya tidak putus asa karena saya merasa ini kejadian sangat banyak di daerah, sehingga saya berjuang ke Mabes Polri. Saya melaporkan ke Karawasidik, ke Divpopam, ke Bareskrim, dan akhirnya syukur sama Yang Maha Kuasa, atas kuasa Yang Maha Kuasa, saya pada bulan September 2022 bisa mendapat atensi langsung dari Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit. Dan begitu saya mendapat atensi, ternyata Pak Listio Sigit sangat memperhatikan dan merespon ya. Ternyata beliau itu orang baik, sangat merespon adanya keluhan-keluhan masyarakat yang ada di daerah yang selama ini tidak tersentuh sama Mabes Polri mungkin ya, karena Indonesia cukup luas ya, kita juga memahami itu. Tapi beliau sangat baik dan pada saat itu langsung menghubungi Kapolda Sulawesi Utara, Pak Dirjen Pol Setia Budianto, beliau mantan dari penyidik KPK ya. Dan saya disuruh kembali ke Sulawesi Utara, ke Manado. Di Manado kami melakukan gelar perkara sehingga kasusnya dibuka kembali setelah ditemukan adanya tindak pidana. Maka Polda Sulut menaikkan kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan pada tanggal 12 Desember 2022. Dan pada tanggal 13 Desember 2022 Polda Sulut mengeluarkan SPDP atau surat pemberitahuan dan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Dan saat itu juga ternyata Bank Mandiri tidak kooperatif dengan penyidik yang dipimpin oleh Dirkrimsusnya oleh Kombes Pol Nasriadi, sehingga dilakukanlah penggeledahan untuk pencarian barang bukti. Berarti ada upaya paksa, dilakukan upaya paksa oleh pihak Polda Sulawesi Utara, dan namun tidak ditemukan. Jadi pada waktu penggeledahan di Bank Mandiri itu dihadiri oleh kepala bank dan pemerintah daerah setempat seperti lurah dan kepala lingkungan, penyidik Polda Sulut yang dipimpin oleh waktu itu AKBP Heru Edi Hantoro SE, dan peserta penyidiknya 6 orang, legal dari pihak Bank Mandiri dan legal dari saya untuk sebagai saksi pada waktu dilakukan penggeledahan. Dan setelah dilakukan penggeledahan ternyata tidak ditemukan dokumen itu. Dan tidak ada satu lagi dokumen saya ditemukan di pengarsipan yang ada di Bank Mandiri cabang Taruna. Tapi oleh karena itu saya menyampaikan kepada Polda Sulut, berarti di sini sudah ada upaya penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di pihak Bank Mandiri. Sehingga seharusnya Polda Sulut sudah bisa menetapkan tersangka. Tapi namun sampai hari ini mungkin karena Dirkrimsusnya telah dilakukan mutasi, Pak Dirkrimsus yang lama, Pak Kombes Pol Nasriadi, saat ini dipindah tugaskan menjadi Dirkrimsus Polda Kepulauan Riau. Oleh karena itu, saya menduga bahwa di bawah Pak Dirkrimsus ini yang tidak profesional,
saya menduga itu ada kasubditnya. Kasubditnya ini benar-benar tidak profesional saya anggap. Karena saya punya bukti-bukti rekaman pernyataan beliau maupun Pak Wadir Krimsusnya yang tidak profesional dalam mengungkapkan kasus ini. Yang seharusnya mereka melaksanakan penyidikan sesuai dengan undang-undang dan petunjuk dari Mabes Polri, tapi sangat disayangkan masih ada yang mau mencoba-coba bermain dengan pendidikan ini. Kalian, saya berjuang ini bukan untuk diri saya pribadi saja, agar semua masyarakat Indonesia tahu bahwa kejahatan-kejahatan perbankan seperti ini banyak terjadi di daerah. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa agar supaya hal ini tidak terulang lagi. Tapi ya harus ada tindakan yang nyata dari pada pimpinan Polri yang saat ini ya. Tapi saya percaya, saya yakin 100% kalau ini didengar oleh Pak Jenderal Istio Sigit, beliau akan mengambil tindakan tegas karena beliau orang baik dan betul-betul orang bersih. Karena beliau membantu saya karena setelah mempelajari laporan saya, data-data saya, bukti-bukti saya, sehingga kasus ini harus diperintahkan dibuka terang benderang kepada masyarakat. Dan supaya agar masyarakat lain bisa menyampaikan juga setiap ada pensoliman-pensoliman seperti ini. Ya, oleh karena itu ya saya sangat mengharapkan juga Pak Erick Thohir. Beliau itu adalah menteri yang bersih juga, yang ingin membangun negara. Oleh karena itu saya berharap dengan adanya pertemuan dengan teman-teman media ini menjadi suara untuk kami masyarakat yang di daerah. Saya ini berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, itu daerah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Sehingga hal ini bisa terjadi karena mungkin ya para oknum-oknum yang ada di daerah itu berpikir tidak mungkin hal ini sampai kepada pimpinan mereka di pusat. Besar harapan saya dengan adanya kasus saya ini, penyidik Polda Sulut bertindak profesional agar supaya kasus ini dibuka terang benderang dan tidak mengurangi perjuangan dari Pak Kapolri, Pak Jenderal Istio Sigit untuk membenahi institusi kepolisian yang saat ini lagi terpuruk. Tapi saya percaya di tangan Pak Jenderal Istio Sigit, begitu juga dengan Pak Kadif Propam yang saya tidak lupa juga mengucapkan sama Pak Irjen Pol Sahardantono. Beliau juga begitu merespon setelah saya bertemu beliau atas arahan Pak Kapolri. Beliau melalui skripimnya itu terus memantau setiap laporan saya. Tapi ya kesibukan mereka yang begitu banyak sehingga kadang-kadang kan terlewatkan kalau di daerah itu. Oleh karena itu harapan saya agar agar kasus ini bisa terang benderang, Pak Erick Thohir bisa memeriksa para bawahannya, bisa memanggil di Bank Mandiri, karena kasus ini jujur saja sudah ada ratusan atau mungkin ribuan pemberitaan, tapi tidak sekalipun Bank Mandiri mengklarifikasi kasus saya itu. Jangankan mensomasi, mengklarifikasi saya tidak, apalagi mensomasi. Jadi satu keanehannya, kenapa kalau Mandiri merasa benar itu harusnya mereka mengklarifikasi dan mensomasi. Padahal ini kasus ini pernah juga dibantu disuarakan juga oleh Ade Armando lewat Cokro TV, tapi tidak ada respon dari pihak Mandiri. Mungkin saya berharap Pak Erick Thohir ada tindakan tegas untuk pimpinan Bank Mandiri. Itu mungkin salah satu harapan saya, karena kalau yang kita ketahui pimpinan-pimpinan di pusat sudah baik ya, Pak Jokowi punya pembantu yang baik, yang bersih, yang mau membangun daerah. Ya saya orang Sulawesi Utara, saya punya contoh satu ya,
Mungkin saudara kenal ya Pak Benny Ramdhani ya. Itu beliau berasal dari besar di sana, sekolah di sana, dan membangun karakter hidupnya di sana. Hari ini beliau bekerja maksimal untuk negara, dan kita sama-sama kita tahu di bawah kepemimpinan beliau BP2MI itu bisa menghasilkan devisa untuk negara itu 3 besar di untuk negara ini ya. Ya, perjuangan yang luar biasa, kebanggaan karena beliau melakukan dengan tiket beliau jual beliau bahwa dia harus bersih-bersih untuk membantu tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan itu penghasil devisa yang luar biasa. Kita harus mengacungi jempol, dan itu kan menjadi satu kebanggaan saya sebagai masyarakat Sulawesi Utara. Dan saya ada dengar lihat-lihat berita beliau itu mendukung Pak Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Jadi mungkin kalau beliau mendukung, karena beliau yakin pasti Pak Erick Thohir adalah orang bersih. Tidak mungkin kalau siapa presiden sekalipun kalau tidak bersih. Saya tahu Pak Benny Ramdhani itu dilawan sama dia. Karena itulah salah satu contoh yang ada di pusat pemerintah pusat yang amanah menjalankan perintah presiden. Oleh karena itu harapan saya, dengan kasus saya sudah dilakukan penggeledahan dan tidak ditemukannya barang bukti yang sudah dihilangkan oleh pihak Bank Mandiri, maka Polda Sulut agar segera menetapkan tersangkanya. Mungkin ya bagi saya, menurut pandangan saya, ya penetapan tersangkanya dulu kepala bank yang menjabat dan kepala bagian arsip. Karena arsip di bank itu kan luar biasa tata rapinya harusnya kan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, tapi kok bisa hilang, berarti kan ada unsur kesengajaan. Itulah yang saya harapkan ya. Yang kedua, saya juga mengharapkan ada tindakan nyata dari Pak Kapolda Sulawesi Utara, Pak Irjen Pol Setia Budianto, untuk memeriksa kinerja kerja daripada Kasubdit Perbankan Polda Sulawesi Utara, AKBP Heru Hediantoro, yang saya anggap sampai saat ini dari awal itu ada dugaan bekerjasama dengan terlapor. Oleh karena itu, besar harapan saya, kami masyarakat yang berjuang ini yang sudah hampir 2 tahun itu luar biasa pengorbanan material meninggalkan pekerjaan. Kalau saya dipanggil di Mabes atau di Polda, jadi saya harus terbang meninggalkan keluarga di Sumatera Utara dan saya harus balik ke sana. Oleh karena itu, saya tidak jelaskan lagi detail kasus-kasusnya, tapi inilah progres perkembangan daripada penyelidikan. Jadi Polda sudah menetapkan menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan sampai dengan penggeledahan, karena mereka sudah berkeyakinan adanya tindak pidana. Itu nanti surat-suratnya bisa saya kasih fotokopinya, bagikan ke teman-teman, dan apa yang saya bicarakan ini dapat saya pertanggungjawabkan secara hukum. Itu ya yang jadi harapan saya melalui teman-teman bisa membantu menyuarakan hal ini, karena di daerah sangat membutuhkan adanya penyidik-penyidik profesional. Bang, tadi kan abang bilang sudah ada ratusan bahkan ribuan pemberitaan terkait berita ini. Seperti ini bang, bobloknya daerah itu seperti apa sih bang kalau di mata abang, yang mau abang mewakili sebagai warga dari sana bang? Seperti apa? Mungkin ya kalau di daerah itu saya merasa satu ya, akses untuk ke pusat itu sangat-sangat sulit. Kenapa? Ya saya mendengar isu-isu ya, dugaan-dugaannya. Walaupun ada yang berani muat, ada juga yang menyampaikan, teman-teman wartawan bilang, waduh kami ini mitra daripada Polda atau Polres, jadi tidak mau berani menyuarakan.
ada isu seperti itu dari teman-teman kita wartawannya. Oleh karena itu saya datang ke Jakarta. Saya yakin saya punya teman-teman media di Jakarta ini berani menyuarakan keadilan untuk kami masyarakat daerah yang tersakiti dan terzalimi. Itu yang menjadi harapan saya. Dan satu lagi mungkin menjadi barometer yang akan jadi kasus saya ini. Ini saya satu-satunya mungkin di Sulawesi Utara yang langsung mendapat atensi khusus dari Pak Kapolri. Apabila ini tidak jalan, kasihan Pak Kapolri. Masyarakat akan bilang apa? Di daerah saya pasti akan bilang, wah, si Melvin saja yang sudah mendapat atensi Pak Kapolri, kasusnya masih bisa berlarut-larut. Apalagi masyarakat yang tidak mendapat atensi dari Pak Kapolri. Apa mungkin akan mendapatkan keadilan di Polda Sulawesi Utara atau di Polres-Polres yang ada di Sulawesi Utara? Itu mungkin menjadi titik harapan daripada kami masyarakat. Jadi ya mungkin teman-teman bisa mengembangkan itu ya. Saya satu-satunya mungkin di Sulawesi Utara yang mendapat atensi langsung dari Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi harapan saya Polda Sulawesi Utara bertindaklah secara profesional, tegas, karena ini menjadi contoh ke depan. Karena ini mempertaruhkan marwah seorang Pak Kapolri yang sudah baik berusaha mengubah citra Polri menjadi lebih baik. Dan tapi saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, begitu juga di bawah kepemimpinan dibantu dengan Pak Kadif Propam yang baru, Pak Irjen Pol Sahardantono selaku Kadif Propam, hal ini akan berjalan dengan baik. Itulah menjadi harapan saya. Saya menerima 15 Oktober 2021. Ini gini aja, benar ya. Agak mengerikan. Ini surat penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara yang ditandatangani oleh Dirkrimsus yang lama, Kombes Pol Michael Tamsil, yang saat ini sudah ditugaskan di Polda Maluku Utara sebagai Kadif Humas Maluku Utara. Surat ini dikeluarkan setelah 6 bulan saya melaporkan adanya dugaan pemalsuan dan pencatatan palsu. Inilah apa dia punya. Baru saya akan tunjukin